Oke, selamat datang di channel kita kali ini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Saya selalu senang ketika membuat sebuah konten sharing, terutama tentang sebuah ucapan syukur, kemudian sebuah kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Pasti semua orang akan merasa diberkati ketika sebuah momen dalam keluarga itu kita rasakan bersama-sama. Dan kali ini kita akan menginterview atau bisa dibilang kita share aja ya, sebuah keluarga sahabat saya dalam pelayanan di gereja. Beliau ini adalah seorang guru, juga seorang istri, seorang ibu juga. Kebetulan saat ini beliau sudah menjadi single parent gara-gara ya virus ini mengakibatkan orang terkasih yaitu suami beliau ini dipanggil oleh Tuhan. Jadi teman-teman semua, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik subscribe di bawah tombol merah ya. Kemudian kasih like juga yang banyak sampai 10.000 like. Kemudian komen di bawah kira-kira siapa atau apa yang harus kita kerjakan lagi atau kita bahas lagi topiknya, komen di bawah. Kemudian jangan lupa untuk share ke keluarga yang lain agar keluarga yang lain bisa mengerti video ini dan menjadi tahu betapa pentingnya pengetahuan tentang virus COVID ini. Mari kita saksikan videonya dan kita dengarkan perkenalan beliau di kesempatan kali ini. Saya seorang guru, umurnya mendekati 40 tahun, sebentar lagi. Terus saya tinggal di Surabaya Barat. Nama saya cukup pasaran. Ya, karena kata sifat. Nama saya Indah. Ya. Udah ya, cukup ya. Kita langsung ke topik aja. Arahnya ini kan terakhir Mbak Indah positif ya. Itu kapan kira-kira Mbak? Kapan kira-kira? Gini, jadi awal ceritanya itu karena kami ini guru diwajibkan untuk swab oleh pemerintah. Jadi semua guru harus di swab. Oh, di swab. Oh, swab maksudnya. Ya. Ya. Jadi yang betul tuh bukan swab ya, tapi swab. Swab. Nah, ini swab test. Ya. Ya. Jadi semua guru harus di swab test. Dan saya ya termasuk di dalamnya, jadi mau tidak mau kita harus swab test. Meskipun sebelumnya sejak pandemi ini mulai sekitar Maret, kita sudah harus mengikuti protokol kesehatan. Tetapi saat itu pada bulan September awal ada peraturan yang mengharuskan guru ikut swab. Akhirnya saya swab. Tapi saat saya swab test, saya percaya diri kalau saya tidak akan tertular gitu ya. Karena kami sekeluarga itu cukup patuh protokol kesehatan, terus kita juga rajin olahraga, terus kita juga sangat menjaga pola makan, vitamin dan lain sebagainya kita sudah lakukan gitu ya. Jadi saya cukup percaya diri saat itu. Tapi setelah hasil keluar dan saya positif, yang pertama saya rasakan tuh kaget. Pasti kaget loh, kok bisa toh ya, dari mana? Kok bisa? Biasanya orang kan seperti itu. Itu first impression orang kalau terkena COVID ini. Apalagi kalau orang itu mungkin seperti saya. Dalam arti sudah patuh protokol, sudah
ikutlah semua anjuran pemerintah ya, olahraga, patuh protokol, lalu pola makan dijaga, tidak kemana-mana, di rumah terus. Terus kenapa kok bisa kena? Itu first impression, terus denial saya waktu itu. Kok bisa? Kok bisa kena? Dari mana? Jadi pertama kali memang kaget. Cuman apa ya? Kan sebelum saya terkena, itu saya udah dengar beberapa teman yang terkena. Dan saya sedikit banyak sih kami waktu itu sama almarhum suami sedikit banyak sudah tahu lah kalau kena itu harus gimana. Asalkan tidak ada gejala, oke. Tapi kalau ada gejala pun harus bagaimana. Jadi kurang lebih kaget, tapi kagetnya nggak lama-lama ya. Lama-lama kagetnya, karena kita kan harus mikir habis itu kan. What should we do? What should we do next? Gitu kan. Ada apa? Harus gimana nih kalau sudah terkonfirmasi positif kayak gitu. Waktu itu seperti itu sih. Jadi kaget ya, semua orang memang kaget gitu. Jadi tiba-tiba kok kena, padahal ya istilahnya kita hidup ini sudah disiplin sekarang. Makanya saya itu kaget loh, Mbak Indah bukan kena. Waduh, nah apalagi ya aku sama istriku. Aduh, terus itu Mbak, apa namanya? Awal-awal kena itu gejala yang muncul itu paling kerasa itu apa, Mbak? Jadi sebelum kena itu almarhum suami saya, Mas Agung itu udah batuk gitu. Udah batuk-batuk ringan, terus tiba-tiba flu. Sebelum saya tahu positif ya. Habis itu, loh kok papa kok tiba-tiba batuk? Dia bilang gitu. Iya ya, kenapa kok tiba-tiba batuk ya, tenggorokanku panas, dia bilang gitu. Oke, kita ini aja deh, kita konsumsi madu, banyakin karena madu kan bisa membantu. Nah terus setelah itu dalam 2 hari atau 3 hari sembuh. Itu yang almarhum suami saya sembuh, jadi nggak batuk lagi gitu. Setelah 2-3 hari kita kasih madu, kita kasih air hangat, lemon, sembuh. Jadi ringan sekali, gejalanya ringan sekali. Kalau saya malah sama anak itu nggak ada gejala sama sekali. Saya masih beraktivitas seperti biasa dan badan saya fit, nggak ada masalah. Itu yang pertama. Ya puji Tuhan, mungkin itu berkat ya, bukan mungkin ya, itu berkat dari Tuhan. Jadi waktu itu saya masih sangat fit, saya dan anak saya sama Cila ini sudah fit banget. Tapi kalau almarhum suami memang ada batuk, itu pun hanya sekitar 2-3 hari gitu. Berarti memang gejalanya itu nggak mesti berarti. Sempat main track juga nggak, Mbak? Maksudnya di hari enggak ya? Kalau saya nggak ada sama sekali. Jadi malah begini, akhir-akhir ini yang saya tahu dari rekan-rekan saya yang positif, gejala mereka tuh sangat ringan. Jadi kayak meriang, badan meriang, tidak ada demam ya, tidak ada batuk, tidak ada pilek. Cuman meriang, nggak enak badan. Lalu yang paling sering itu teman-teman saya tuh kebanyakan kehilangan indera penciuman. Jadi kehilangannya tuh benar-benar kehilangan yang nggak bisa nyium. Itu rekan saya. Tapi waktu saya pertama kali terkonfirmasi itu tidak terjadi pada saya. Justru itu terjadi pada saya setelah suami saya meninggal. Jadi setelah Mas Agung itu meninggal, kondisi saya drop secara mental. Akhirnya muncul gejala. Nah, itu namanya anosmia. Bukan, tetap positif, tapi gejalanya adalah waktu itu saya tidak bisa mencium apa-apa. Jadi tidak bisa mencium sama sekali. Bahasa medisnya itu katanya dokter anosmia.
kalau nggak salah ya, itu bahasa medisnya. Itu terjadi 2 hari setelah Mas Agung itu meninggal. 2 hari setelah itu baru muncul gejala. Jadi perlu diketahui teman-teman di sini, Mbak Indah ini punya suami namanya Mas Agung. Beliau sudah meninggal, ya benar Mbak ya? Halo, ya benar Mbak ya? Ya. Terus setelah Mas Agung meninggal 2 hari kemudian Mbak Indah mulai terasa gejalanya ya, gejala COVID-19 ini. Ya. Karena mungkin secara mental, karena secara mental kan secara mental ya namanya ditinggal suami meninggal tuh pasti drop. Ya, pasti drop. Itu juga menurunkan imun pasti. Ya benar. Kondisi mental pasti. Ini kalau kita drop ya tubuh ini pasti malah drop. Makanya harus apa ya istilahnya, kalau ada yang sembuh dari COVID itu bilang ini loh, mentalnya ini dibikin semangat, dibikin senang. Jadi jangan sampai kelihatan sedih. Itu karena imunnya akan turun katanya. Tapi nggak tahu ini benar ya Mbak ya? Betul, itu betul sekali. Jadi begini, waktu saya sempat mengalami isolasi nih di asrama haji kala itu kurang lebih 7 hari. Jadi begini, kronologisnya waktu terkonfirmasi positif, kan kita harus cari solusinya ya. Apa yang harus kita lakukan? Nggak mungkin kan kita takut terus. Oke, yang pertama saya lakukan waktu itu saya kontak puskesmas terdekat. Ya. Oke, kita mengkonfirmasi kalau kita karena waktu itu swab kami di rumah sakit secara mandiri. Di rumah sakit mana? Jadi kami di rumah sakit di daerah Perak ya. Di daerah Perak sana, saya nggak perlu nyebut judulnya ya, tapi rumah sakitnya di daerah Perak. Jadi waktu itu kami sekeluarga atas inisiatif kami sendiri kami swab karena dalam 1 minggu terakhir kami kontak dengan orang yang positif. Jadi ini kesadaran kami sendiri untuk swab test. Meskipun kala itu mungkin nggak ada gejala kan, tadi seperti saya bilang ya, saya fit banget, harus almarhum suami saya cuma batuk pilek biasa. Tapi kami sadar kalau kami habis kontak. Nah ini yang orang-orang tuh kadang sedikit abai kalau saya boleh bilang ya. Kalau kita habis kontak aktif katakanlah, kita harus sadar kalau kita mungkin ini carrier dari virus itu. Ya kan? Ya kita nggak bisa egois dong. Oh aku sehat. Itu namanya egois. Ya betul. Aku sehat, nggak bisa gitu. Jadi waktu itu kami bertiga kita swab, lalu hasilnya positif. Nah setelah itu kan kami kontak puskesmas, terus kami kontak teman kami, ada beberapa teman kami itu dokter, kami konsultasi, terus kami langsung menginformasikan ke kantor tempat kami bekerja. Kami terkonfirmasi positif, itu yang harus dilakukan. Lalu kami kontak keluarga, kita infokan, kami terkonfirmasi positif. Benar-benar harus menyampaikan informasi ya. Iya, karena kecenderungannya saya lihat kalau sekarang ya orang tuh masih banyak yang kalau dia terkonfirmasi positif, mereka tuh merasa ya nggak tahu ya saya, mungkin mereka malu, mungkin mereka takut atau apa, akhirnya menutup diri. Betul. Nah, padahal pentingnya keterbukaan itu untuk apa sih? Untuk tracing. Nah, ini penting sekali. Ini poin penting dari Mbak Indah. Harus memberikan untuk informasi. Tracing. Karena kita tidak mau dong jadi egois. Ya, kalau kita nggak ngomong berarti kita egois betul. Kalau saya mikirnya saya nggak ngomong saya egois. Karena kan jujur kita ini makhluk sosial. Meskipun kita di rumah saja, tapi tetap dong ada anggota keluarga terdekat atau mungkin orang yang serumah itu yang ketemu kita. Nggak mungkin kan meskipun kita nih bukan isolasi ya bahasanya. Meskipun kita nih ada new normal, ada pembatasan, tapi kita nggak ketemu sama orang sama sekali kan nggak mungkin ya.
pasti ada lingkaran di mana kita ketemu orang. Ya. Nah, di situ pentingnya kita itu terbuka, itu kita nggak mau egois, kita juga mau menjaga orang lain, gitu kan? Itu sih yang saya pelajari sih, maksudnya apa ya? Bukan dipelajari ya, apa yang kita rasakan saat itu, yang kami rasakan waktu itu gitu. Jadi kita nggak disuruh kok swab, kita nggak ada gejala. Jadi memang dari kitanya harus sadar diri, kita harus melakukan tindakan apa yang pertama kali swab itu. Iya, harus menyampaikan ke teman-teman, ke saudara, supaya mereka juga kita juga sama mereka saling menjaga gitu ya Mbak. Iya, kalau kita sayang sama saudara, teman, kita mungkin akan melakukan itu. Ya. Jadi nggak jadi egois. Aku loh sudah patuh protokol kok, terus meskipun kena pun aku nggak ada gejala kok. Kan mungkin saya dan suami waktu itu bisa berpikir seperti itu kan. Ya udahlah, di rumah aja, nggak usah bilang-bilang, bisa aja seperti itu. Tapi itu nggak kami lakukan. Ya kan, karena ya anjuran pemerintah kan ada juga tracing, supaya bisa di-trace siapa yang kontak. Tapi pertanyaannya, apakah orang-orang itu siap di-trace? Apakah orang-orang itu siap jujur? Nah, itu yang terjadi sepertinya di banyak kasus. Pengalamannya sudah disampaikan semua. Iya, karena kalau kita nggak mau jujur tuh kita nggak bisa trace loh, jujur. Virus ini juga nggak akan berhenti. Iya. Jadi sempat dulu waktu Mbak Indah sama Mas Agung positif, isolasi di mana Mbak? Di rumah ya atau di rumah sakit? Awalnya kami di rumah karena memang nggak ada gejala, tapi tiba-tiba suami saya ada muncul gejala. Saya tetap nggak ada gejala ya, saya sama anak saya sama Cilani nggak ada gejala tetap. Tapi suami saya ini ada gejala, tiba-tiba ada gejala. Pertama tuh sumer, lalu ada diare, ada mual. Demam berapa Mbak? Demamnya waktu itu naik terus ya, 37,5. Esoknya itu jadi 38, lalu sampai sempat 39. Ya, kayak orang sakit demam biasa ya. Iya, karena batuk pileknya sudah sembuh, nggak ada batuk pilek waktu itu. Iya. Harusnya demam, orang demam beneran kan sampai 39. Itu panik aku kayak kadang pernah demam ya 39. Panik aku bisa kudu ke rumah sakit aja. Oh iya, pas pneumonia juga dia sempat sakit. Malah nggak kerasa kayak demamnya sebenarnya ringan, demamnya ringan. Oh, iya. Tapi waktu itu yang membuat suami saya merasa kurang nyaman, akhirnya memutuskan ke rumah sakit karena beliau ada diare dan muntah-muntah. Jadi makan itu sudah susah. Meskipun beliau tuh terus mencoba untuk makan. Jadi habis muntah makan lagi, saya siapin makan lagi. Habis muntah makan lagi. Meskipun di rumah ya kita tetap bermasker nih 24 jam. Saat itu karena sudah terkonfirmasi positif semua kan. Tetap kita bermasker 24 jam. Terus tidur pun pisah kamar ya. Pisah kamar karena kalau saya sama anak satu kamar tapi beda bed. Kalau suami beda kamar. Gitu. Jadi yang kami lakukan itu isolasi di rumah dulu. Terus tetap bermasker 24 jam. Tetapi waktu itu suami saya udah mulai ngerasa nggak enak. Terus beliau bilang kayaknya aku butuh ke rumah sakit nih, badanku udah mulai nggak enak gitu. Oke. Jadi pada saat itu suami saya berangkat ke rumah sakit, lalu saya dianjurkan puskesmas isolasi ke asrama haji waktu itu. Asrama haji. Jadi dijemput, waktu itu dijemput pakai ambulans, lalu yang jemput itu pakai APD gitu. I see. Dan di situ waktu itu di ambulannya tuh ada 2 keluarga. Jadi saya sama anak, ada lagi anak kecil waktu itu.
umur sekitar 5 tahun, Itu 5 tahun ya. 5 tahun Itu dia diantar mamanya. Mamanya pakai APD. Namanya pakai APD loh, Bu. Kok pakai APD? Saya bilang di dalam ambulan. Iya, saya negatif. Anak saya ini yang positif. Papanya sudah masuk duluan. Papanya sudah masuk duluan di asrama haji. Jadi ini saya antar anak saya untuk isolasi sama papanya. Gitu. Kalau anaknya yang kena umur 5 tahun, kasihan ya. 5 tahun berarti. Banyak kok waktu di situ, banyak anak kecil kok, malah yang balita umur 1 tahun, 2 tahun ada. Rame-ramenya anak kecil. Waktu Mbak Indah banyak anak kecil. Banyak waktu itu. Berapa lama Mbak waktu setelah memutuskan ke rumah sakit itu akhirnya diisolasi di rumah sakit ya? Waktu itu ya? Sama haji ya? Oh, saya asrama haji. Kalau suami di rumah sakit. Berapa lama kalau Mbak Indah berapa lama di asrama haji? Saya waktu itu sekitar 7 hari. 7 hari itu cukup lama loh sudahan. Karena rata-rata di situ orang itu isolasi di situ sekitar 3-5 hari. Tapi saya waktu itu 7 hari. 7 hari sudah. Karena beli uang. Ya udah cukup lama karena kan hasilnya nggak negatif. Jadi di asrama haji itu setelah masuk 5 hari, 4-5 hari setelah masuk kita di swab. Nah, waktu itu anak saya udah negatif. Kecilan negatif. Udah cepet dia memang negatifnya karena dia waktu itu di sana makannya banyak terus ya vitamin kan terus ya vitamin terus makannya banyak. Tapi saya tidak kunjung. Itu beda kamar ya sama Kila? Beda kamar ya Mbak ya? Enggak, jadi gini, di asrama haji waktu itu peraturannya kalau satu keluarga itu satu kamar maksimal diisi 3 orang. Oh boleh ya, boleh satu kamar. Kalau satu keluarga. Satu keluarga, betul. Ya, kalau bukan satu keluarga maksimal satu kamar 2 orang. Itu pun selama di asrama haji kami tuh bermasker terus 24 jam. Tidur ya bermasker ya, itu paling susah tidur bermasker. Ya, tidur bermasker. Nah itu paling susah. Aku udah iso ya, aku pernah coba ya. Tidur maskeran. Malah nggak tidur aku, sesak soalnya. Ya, waktu itu kita nggak ada pilihan ya. Iya. Karena saran dari rekan kami yang dokter itu juga tetap meskipun tidur ya pakai masker. Ya. Jadi 24 jam sampai dua-duanya dinyatakan negatif. Negatif pun sudah negatif pun itu lebih baik masih bermasker. Kurang lebih selama 3-5 hari. Dan itu yang saya lakukan. Jadi waktu sudah terkonfirmasi negatif, sudah negatif nih, tetap bermasker. Karena mungkin masih bisa ini ya, Mbak, masih bisa tertular lagi ya, masih ya. Masih bisa tertular lagi dan mungkin bisa menularkan. Kita nggak pernah tahu ya, karena yang kita hadapi ini kan sesuatu yang kasat mata. Betul. Jadi kita nggak tahu. Wah, ini keren ini video ini pasti akan kayak gitu ya. Jadi begini, yang saya tahu itu akhir-akhir ini saya tuh banyak baca dan dengar info tentang false negatif, false positif, ya kan? Ya itu tadi loh, kita tuh nggak gini. Virus ini itu mengajarkan kita untuk nggak bisa egois. Ya, nggak bisa egois. Betul. Saya banyak belajar dari virus ini. Ya Tuhan izinkan saya tertular virus ini, itu ngajari saya pertama, kita nggak boleh egois. Kita harus sayang sama keluarga, sama kita gitu ya.
Yang paling dekat pertama keluarga, terus sesama kita. Siapa sih? Oh ya, teman kantor. Siapa lagi sih? Tetangga ini. Jadi meskipun sudah negatif, ya puji Tuhan juga kami punya banyak beberapa sahabat tuh dokter. Jadi kami banyak terbantu dengan konsultasi dengan mereka, dan mereka menyarankan seperti itu. Which is nggak banyak orang punya input seperti kami ya kan. Kalau orang awam kan mungkin tidak memberi saran seperti itu. Tapi karena kami ini beberapa teman dekat saya sama almarhum suami itu dokter, jadi mereka memang concern dengan kami, dan kami juga ikuti gitu loh saran mereka. Karena apa? Ya karena kita itu peduli sama orang lain, intinya sih itu. Jadi sampai saat ini pun saya udah negatif ya, udah lama negatif gitu kan. Tapi kemana-mana saya ngajari anak saya, ibu saya, adik saya, siapapun. Kalau kamu berkunjung ke rumah seseorang, jangan lepas masker. Saya bilang gini, selalu saya izin dulu ya. Sorry ya, aku nggak lepas maskerku. Aku selalu bilang gitu. Sorry, aku nggak lepas maskerku. Bukannya karena aku sakit, tapi ya aku ingin menjaga kamu juga supaya kamu nggak tertular. Karena aku juga nggak tahu aku bawa virus enggak. Nah itu yang orang itu kadang meremehkan itu tadi ya. Jadi contohnya begini, almarhum suami saya itu kan patuh banget. Betul. Jadi kalau waktu ada acara, waktu itu ada kayak kumpul-kumpul di lingkungan rumah sini, tapi jaga jarak tetap ya. Lalu beliau tuh bermasker, beliau selalu bermasker. Ya. Lalu ada satu orang gini, Pak Agung ini kenapa sih kok pakai masker terus? Pak Agung ini sakit tak? Gitu kan? Terus beliau jawab gini, saya nggak sakit, cuman saya menjaga Anda supaya siapa tahu saya bawa virus terus nulari ke Anda. Ya. Makanya saya nggak lepas, karena memang orang-orang itu kala itu sudah abai. Jadi ya itu tadi, tetap jaga jarak ada, tapi maskernya udah dilepas-lepas. Gitu. Aku tuh sampai bener-bener bingung juga. Kadang harus suruh melepas masker. Saya kan kadang kan juga terakhir kan beberapa kali ngeliput wedding dong Mbak. Saya pakai masker gitu. Kamera nggak mau dipegang sama sekali. Kamera ini kamera aku jadi kan pegang. Dan kamu udah ada hasilnya, kok aja tak upload, tak kirim. Ya nanti aja. Karena kan itu kan bahaya. Tangan itu kan kamera dipegang. Kan dulu kan memang ganti lensa kan gantian. Satu tukar lensa. Sekarang nggak berani guys. Gitu Mbak. Itu kadang disuruh ngelepas karena kita kan komunikasi ini sulit. Di bagian apa namanya teknis kan kadang kita ngomong sama klien, posenya, adegannya itu kan kadang mesti ngomong. Nah ngomongnya sulit. Lepas masker. Gak pernah mau aku. Gak pernah mau. Gak denger ya tak deketin gitu. Ngomong pelan-pelan. Ya seperti itu. Mungkin kurang lebih kita sama-sama disiplin lah. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman juga mengerti maksud kita semua. Kenapa kok harus maskeran terus di luar, ketemu dengan kalian juga maskeran. Ya itu untuk melindungi kalian juga ya. Betul ya Mbak Ida ya. Mbak, aku penasaran. Penasaran sama ini kan yang positif selain Mas Agung, almarhum sama Mbak Indah juga sama Cila kan. Cila ini gimana Mbak? Yeah. Apa namanya antisipasinya? Jadi kalau anak-anak kan pasti beda penanganannya. Ataukah sama? Kira-kira coba cerita Mbak. Cila. Ini pengalaman saya aja ya. Betul, pengalamannya Mbak. Karena saya nggak tahu medis gitu kan. Ya, nggak masalah. Aja. Jadi kalau anak-anak itu kan waktu di asrama haji itu kan ada dokter yang standby 24 jam. Jadi di asrama haji itu benar-benar kita itu kayak dipantau. Ya, meskipun OTG tetap ada dokter yang siaga 24 jam.
Dan kita ada grup WA waktu itu, kita bisa kontak dokternya anytime. Dan dokter itu bisa datang. Karena ada suatu hari waktu saya kepikiran banget nih, suami saya lagi di ICU dan kritis, akhirnya mah saya nih kumat. Sakit banget. Akhirnya malam-malam sekitar pukul 11, saya telepon WA dokternya dong. Dokternya datang. Temui saya di lobi. Ya, terus sebelum datang beliau bilang, Ibu butuh apa? Saya bawakan. Jadi saya akan ke situ. Ibu di ruang mana gitu ya. Terus beliau datang, lalu waktu itu anak saya sudah negatif sih. Cepat kok kalau anak-anak. Terus saya waktu itu tanya, Dok, kenapa kok kalau anak-anak itu cepat negatifnya ya? Kayak gitu. Jawabannya, Mbak? Jawabannya ya karena anak-anak itu masih masa pertumbuhan, Bu. Usianya beda dengan ibu, gitu. Kan saya kan sudah tua kan. jadi beda. Dia kan ngerti kan pasiennya datanya berapa, umurnya ibu berapa. Aku digituin kalau anak-anak tuh lebih cepat Bu sembuhnya karena memang faktor usia, mereka masih masa pertumbuhan. Lalu juga anak ibu ini pasti makannya kan cukup ya, maksudnya nutrisinya cukup baik. Gitu. Karena kan kita jarang dengar kasus corona ini pada anak yang sampai parah gitu kan. Setahu saya sih jarang ya saya dengar ya. Tapi memang untuk anak-anak ini penanganannya antisipasi ya, penanganan. Antisipasinya itu kasih tetap makannya itu harus bergizi. Ya. Banyakin protein. Protein ya. Kalau anak-anak tuh kan milih ya, anak-anak tuh milih. Kan saya kan juga bisnis jualan telur tuh. Ya, itu adalah sumber protein yang paling mudah. Kan? Sumber protein yang paling mudah didapat dan diolah. Jadi telur bagus, daging apalagi gitu kan ya. Jadi yang saya lakukan antisipasinya kalau untuk anak itu lebih ke nutrisi, tercukupi, proteinnya tercukupi, terutama protein tercukupi, lalu vitamin. Kalau susah makan sayur buah, ya saat ini mau nggak mau ya harus minum vitamin tambahan suplemen makanan ya. Ya vitamin apa aja lah. Gitu. Lalu ya untungnya tapi anak saya ini suka jus buah. Enak ya. Tapi ya tetap vitamin tambahan tetap saya kasih. Itu udah lama sih kalau vitamin tuh. Tapi dulu saya seling-seling, jadi satu hari saya kasih, besok enggak, saya kasih besok enggak. Tapi sejak pandemi ini hampir setiap hari sih saya kasih. Lalu untuk anak-anak ini biarkan dia tetap aktif, gitu ya. Jadi kalau saya kan banyaknya kan work from home. Jadi kalau pas ada jeda antara jam ngajar itu saya usahakan 10 menit kita keluar rumah bermasker ya, tetap bermasker. Kita keluar rumah. Kalau saya paling berjemur aja di depan rumah situ. Kalau anak saya biasanya naik sepeda, bolak-balik gitu. Kayak gitu. Yang penting dia tetap ada aktivitas fisik, terus dia kena sinar matahari. Itu nggak cuma untuk anak-anak ya, untuk kita juga perlu. Wah, ini pelajaran penting. Pantesan kok Esther juga disuruh sama Juliana ini, ayo sepedaan, tapi jangan mampir-mampir ke teman-teman ya, sepedaan aja gitu. Oh iya bagus itu. Sepedaan, jadi dia muter-mubeng gitu kan, pemain ini kan tidak terlalu luas. Mumpung ini capek ya. Iya, paling puter-puter aja, berapa kali puteran ya, 10 sampai 15 menit udah masuk lagi. Soalnya keringetan, saya mau mandi. Karena kan memang sore, pagi juga gitu. Belum mandi dia nggak pagi. Sepedaan sih. Ya tapi untuk anak-anak sih yang paling penting itu ya nutrisi sih. Vitamin sebagus apapun nutrisinya
kurang terpenuhi ya mungkin Ya, belum dirasa cukup ya. itu ya, nutrisi itu maksudnya makanan proteinnya. Ya kalau bisa sih makanannya itu yang dari bahan segar. Maksudnya jangan banyakin frozen food, kan sekarang banyak ya frozen food. Ya harus praktis ya. Wah ini ketemplak jago ya, kena jago ya. Ya memang gini, kalau frozen food itu sebenarnya kan itu mempermudah. Boleh sih, tapi jangan terlalu sering. Ya, boleh ya. Kalau saya sih hampir, saya nyetok frozen food lah. Ya. Saya nyetok kan ya kan ibu-ibu bekerja pasti ada lah chicken nugget, sosis, senangnya anak-anak kita nyetok. Tapi ya usahakan itu yang kualitasnya baik. Gitu ya. Lalu anak-anak itu ini keluar dari topik sedikit ya. Anak-anak itu akan terbiasa kok dengan apa yang dilakukan orang tuanya. Kalau anak saya ini kebetulan itu kurang suka sosis sama nugget olahan. Jadi dia suka kalau saya yang bikin. Nah, emang agak repot, tapi kalau kita bikin sendiri itu lebih hemat, lebih sehat, gitu kan? Dan nyetoknya bisa banyak, lebih banyak. Tapi yang saya lakukan saat ini begini, saya tuh belanja untuk ikan, daging, ayam, udang dan lain-lain itu seminggu sekali. Saya hanya ke pasar itu seminggu sekali sampai 2 minggu sekali. Untuk belanja itu tadi sumber protein selain telur ya. Karena kan saya sudah pedagang telur, gitu kan, nggak perlu beli telur. Promosi di sini. Oh iya, boleh. Hubungi nanti di nomor ini nanti ada nomornya. Oh iya, boleh. Jadi seminggu atau 2 minggu sekali saya belanja ke pasar, gitu ya, khususnya belanja itu tadi ikan, daging, gitu ya. Itu nggak belanja sayur. Kalau sayur saya mengandalkan orang lewat itu. Mengandalkan orang lewat kalau sayur. Lalu saya masukkan freezer semua, saya cuci bersih semua, masuk freezer, cukup untuk seminggu sampai 2 minggu. Ya kurang lebih sama. Ya supaya aman kan, kita kan nggak boleh sering-sering. Nggak boleh sering keluar. Oke, ini kita cukup rasa nih sama ngomongin anak-anak. Yang paling aku pengen tahu itu ini Mbak, supaya juga orang-orang tahu kalau ternyata penanganannya itu butuh biaya. Pasti ada biaya yang secara mandiri kita keluarkan. Nah, kira-kira aja sampai ditangani oleh pemerintah itu mungkin nggak hitung ya, nggak masuk hitungan. Maksudnya yang aku mau tanyakan itu di awal pertama kali merasa nggak enak, terus kemudian kita mesti konsumsi vitamin, kita kan beli berarti kan, beli masker, beli sanitizer, kemudian sampai akhirnya kita mesti swab, terus kemudian ke rumah sakit. Swab. Ya swab, oke. Ya ini loh Mbak, harus dibenerin ini, bukan orang medis. Nah itu kira-kira sampai di rumah sakit itu sampai di tangan pemerintah kira-kira Mbaknya mengeluarkan biaya berapa? Ya, gini ya, kalau saya jujur bersyukur ya sama pemerintah saya. Kita hidup di Indonesia tuh kita harus bersyukur. Betul. Kenapa? Karena pemerintah kita itu benar-benar peduli sama kita untuk penanganan COVID ini. Saya jujur hampir kalau untuk ke vaskes yang pemerintah punya itu saya hampir tidak mengeluarkan biaya. Karena untuk COVID ini itu ditanggung oleh pemerintah. Gitu ya. Jadi sampai suami saya itu meninggal, beliau masuk ICU dengan ventilator, dengan obat-obatan, itu pasti biayanya tidak sedikit kalau dihitung. Betul. Tetapi itu pemerintah sudah ada budget untuk itu, untuk setiap warga negara. Ya kala itu karena kasus gini, saya mau kasih perspektif dulu. Saat saya
terkonfirmasi positif itu kan sekitar bulan September tahun lalu, di mana kasus COVID-nya itu tidak setinggi sekarang. Ya kan? Jadi saat saya berbicara ini kondisinya sudah beda ya. Ya, betul. Ya, itu yang mau saya infokan dulu ke audiens ini. Kondisinya mungkin berbeda. Karena saat itu kasus COVID-19 saat saya terkonfirmasi itu tahun lalu sekitar bulan September, ya setahu saya waktu itu kasus di Surabaya ini terendah sekali, bahkan hampir 0 kasus. Betul. Masih ingat ya. Jadi saat itu memang kami dengan mudah bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dan cukup baik dan gratis. Kenapa kok saya bilang, ini yang dari pemerintah ya, saya ngomong dari pemerintah dulu. Kenapa kok saya bisa bilang pemerintah kita cukup baik? Karena saya punya grup WA dari alumni teman-teman saya SMP. Nah, teman-teman saya di grup itu banyak yang tinggal di luar negeri, di banyak negara. Tidak hanya Asia, ada di Eropa, ada di benua Australia, ada di Asia malah sedikit ya. Itu mereka sharing apa yang pemerintah mereka lakukan. Jadi mereka tuh kalau kamu ketahuan, kan sama kita nih ada jam malam ya, terus kamu ketahuan melanggar, kamu diisolasi nih, kayak diisolasi di asrama haji atau asrama atlet. Tapi kamu harus membayar denda. Satu keluarga itu sekitar $5.000 Australia. Waduh, lumayan ya. Untuk biaya. Jadi teman saya ini patuh, dia nggak berani udah keluar kemana-mana sama anak istrinya, ya wis di rumah aja. Wah, ini gitu loh. Jadi kita baru ini informasinya. Terus Mbak? Makanya saya merasa bersyukur. Kenapa kita itu orang Indonesia ini? Ya ini pendapat saya pribadi ya. Kita harus bersyukur gitu loh, karena pemerintah kita itu sudah ya berusaha sebaik mungkin lah pasti. Untuk bisa ngopeni warga negaranya ya toh. Tapi kasusnya kan sekarang swab ini tidak bisa gratis mungkin. Karena apa? Karena lonjakan kasus yang begitu tinggi. Mungkin saya nggak tahu nih. Nah, itu untuk vaskes pemerintah. Kalau untuk biaya yang saya keluarkan mandiri, mulai dari serologi, saya kan serologi dulu pribadi juga. Lalu swab. Untuk satu keluarga itu kurang lebih kala itu berapa ya? Sekitar 4-5 jutaan ya. Ya, itu untuk swab mandiri. Lalu untuk vitamin, kalau vitamin ini saya nggak bisa nyebutkan nominal, karena vitamin apapun itu baik. Ya kan, vitamin apapun baik asalkan diminum rutin. Tapi memang kita harus menyediakan budget lebih kan, mau nggak mau sama pandemi ini, untuk vitamin, untuk beli perlengkapan kesehatan, masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan, untuk lantai, kita memang harus mengeluarkan budget lebih. Tidak harus yang mahal, kalau saya bilang, karena kan ya ibu-ibu nih terutama pasti akan cari yang promo atau yang hemat, sama. Betul sekali. Ya harus. Saya nggak mau nyebut merek. Yang penting kalau saya sama suami dulu tuh kalau belanja mana yang diskon, mana yang promo ya itu kita beli. Gitu. Jadi untuk vitamin memang kita mengeluarkan budget lebih. Lebih banyak. Untuk kalau saya pribadi sama suami ya, selama pandemi ini budget untuk vitamin itu bisa sampai berapa persen ya? 5-10% mungkin dari total gaji kita. Lumayan lah. Cukup banyak. Menurut saya cukup banyak. Iya, sama Mbak. Kalau sama aku ya sama. Besar itu, 30% ya.
5 sampai 10%. Oh, 5 sampai 10%. Ya, 5 sampai 10%. Karena kan untuk produk kesehatan juga saya ikut member beberapa produk supaya apa sih tujuannya? Supaya bisa lebih hemat, ya kan? Jadi totalnya ya itu tadi, kalau nominal untuk perawatan yang dari pemerintah di asrama haji, lalu di rumah sakit almarhum suami saya, itu semua ditanggung pemerintah sih. Luar biasa, keren ya pemerintah kita, bersyukur di luar negeri itu ya kayak di sini, luar negeri kejam memang. Ya, mereka lebih tegas sama warga negaranya, mereka lebih tegas. Tapi mungkin ya kita nggak bisa bandingkan ya, culture-nya berbeda, budayanya berbeda, jumlah masyarakatnya berbeda. Itu tidak bisa kita bandingkan. Yang penting kalau pemerintah kita itu punya peraturan apa, itu ya harus kita patuhi, karena mereka juga nggak diem aja kan. Mereka juga ada budget untuk menjamin warga negaranya. Mereka berusaha yang terbaik lah, pemerintah kita. Pasti nggak mungkin. Itu juga harus dihargai itu, ya kan? Saya setuju, Mbak. Itu. Oke, Mbak. Kalau gitu yang gini, untuk terakhir ini kan sempat Mbak Indah kan positif, sama Cila juga positif. Pas di rumah sakit itu loh, di rumah sakit ya isolasi ya. Kira-kira tipsnya di sana itu untuk supaya sembuh itu apa aja, Mbak? Maksudnya ada kayak mungkin ada disuruh senam kayak disuruh berjemur kayak itu loh, Mbak, pas waktu itu untuk mengarah kalau di isolasi di tempat isolasi itu kan OTG kebanyakan ya kan. Tapi kita ada agenda, jadi makan pagi, makan siang, makan malam itu ada bel, yaitu bel yang kita nantikan. Jadi makan ada belnya ya. Iya, jadi antri saya tuh juga salut ya. Saya juga salut gitu loh. Nah, ini juga hal yang harus kita hargai dan syukuri. Kalau saya waktu itu bisa isolasi, saya bisa ditempatkan di situ tuh saya bersyukur sekali. Ya, saya bersyukur sekali melihat mereka ini yang bertugas di sana. Bayangkan ya, mereka itu kebanyakan ya masih muda-muda. Mereka juga pasti punya keluarga, punya orang tua, tetapi mereka pedean terus ya di sana dengan ratusan orang yang terinfeksi virus corona, bayangkan. Jadi ada 3 kali, ya kayak mereka tuh perang dengan sesuatu yang nggak kelihatan ya, tapi mereka tetap menunjukkan ini semangatnya mereka gitu loh. Itu yang saya salut gitu ya. Dan mereka tuh sama kita tuh support, ya nyapa ya gitu loh. Mungkin nggak kelihatan. Soalnya kan pakai gini mana tahu kita. Ya mereka ya pakai lengkap lah, APD lengkap, petugasnya sendiri. Waktu di isolasi itu yang salah satu hal yang menyenangkan adalah saat kita mendengar waktu bel makan. Karena kan kita kan semua di kamar ya. Kalau kita dengar bel makan nih, gitu, kita turun, terus kita baris, jaga jarak gitu, jaga jarak nih 2 meter untuk ambil makan. Laki-laki di kamar berapa, Bu? Mereka sudah pegang checklist. Oh, saya kamar sekian. 2 orang ya, Bu? Iya, kasih. Nah, kita balik lagi ke kamar. Lalu di sana juga tipsnya, kita harus ikut si jadwal di sana. Di sana tuh ada senam pagi. Senam pagi itu kurang lebih pukul 8 sampai 9, 1 jam. Senamnya. Panas-panas tuh, berjemur. Terus tipsnya itu, nih tipsnya tuh, hati yang gembira adalah obat. Nah, ini yang penting, semangat berarti ya, Mbak ya. Ya harus semangat. Harus semangat ya, apa ya? Kalau saya boleh bilang saat itu saya sempat mengalami itu di mana saya merasa tidak semangat. Saya merasa down. Sempat nggak semangat? Iya, karena
selama di sana itu saya kan harus standby untuk menunggu kabar dari rumah sakit, dari ICU. Karena almarhum suami saya tuh hanya mau saya yang diberitahu. Jadi kalau ada apa-apa sama aku, hanya saya yang boleh diberitahu oleh pihak rumah sakit. Gitu. Jadi suami saya tuh nggak mau keputusan itu diambil orang lain, tindakan-tindakan, maunya hanya saya. Akhirnya saya kan standby terus, tidur nggak bisa, gitu ya. Saya banyak waktu untuk ini sih, untuk baca Alkitab, gitu ya, karena kan saya kan Kristiani. Saya baca Alkitab di waktu senggang, terus saya berusaha untuk positif thinking, meskipun ada saat dimana saya benar-benar merasa down. Ada saatnya, ya pasti manusia kan, wajar ya. Tapi saat itu diisolasi, sempat ya saat itu saya merasa sendiri. Meskipun banyak saudara yang peduli, rekan, sangat care sama kita. Mereka mengirimkan WA, mengirimkan bahan makanan. Terus untuk anak saya tuh butuh apa, butuh buku gambar, butuh apa yang bisa buat dia senang. Tapi ada saat dimana saya merasa sendiri gitu. Nah, tapi kita harus bangkitkan lagi semangat itu gitu. Waktu saya lihat anak saya tidur, kok kasihan gitu loh waktu gitu. Jadi waktu saya tuh suami saya kritis, saya kan nggak bisa berbuat apa-apa kan. Ya saya kan hanya bisa berdoa gitu. Tapi saya juga harus kuat untuk anak saya. Ya itu saat yang dimana ada satu titik saat itu saya hampir menyerah. Kenapa? Karena saya kan punya sakit mah nih. Waktu itu sakit mah saya itu benar-benar dalam 2 atau 3 hari itu ya. Itu sakit sekali. Sampai saya tuh merasa hampir menyerah. Aduh, karena kan stres sebenarnya kan. Karena stres tadi ya, kayak kumat. Nah, itu memicu penyakit yang lain ya, penyakit kita kan, penyakit kita enggak mentalnya enggak dibangkitkan. Nah, saya waktu itu sampai mikir gini, ya kalau saya ini, ya ampun Tuhan, kalau aku menyerah, terus aku harus dibawa, kan bisa jadi tuh dari asrama haji itu kalau ada keluhan, butuh penanganan bisa dibawa ke rumah sakit. Kalau saya menyerah saat ini, apa yang terjadi sama anak saya? Sama anakku Tuhan, kan ada anak ya. Jadi saya tuh memang pokoknya waktu itu saya merasa tuh titik terendah saya waktu di asrama haji. Saya udah nggak bisa, ibaratnya orang itu kan mungkin pengen dapat pelukan ya dari orang terdekat, support, itu kan nggak kita dapatkan sama sekali. Kata-kata pun kan lewat WA aja, telepon. Jadi benar-benar waktu itu kita kan makhluk sosial. Tapi kan di masa ini salah satu kebutuhan kita untuk ketemu orang, untuk bisa bersalaman, untuk bisa berpelukan, itu tidak bisa kita lakukan kan? Itu secara tidak langsung akan mempengaruhi mental. Ya, otomatis. Nah, otomatis. Jadi memang kita harus, ini agak sedikit rohani ya jadinya. Jadi memang saat itu kita memang harus mengandalkan kekuatannya Tuhan, nggak ada lagi. Ya ibarat itu sambatnya. Ya Tuhan, waktu itu saya bilang gini, Tuhan, aku tahu Engkau jagai suamiku di sana karena aku tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi aku juga di sini tolong dikuatkan karena aku rasanya nggak mampu. Ya, waktu itu gitu. Terus waktu itu saya ngeliat anak saya kan udah tidur nih di bed agak jauh gitu. Terus saya liatin dia, Tuhan ingatkan, ya kamu pasti kuat, aku kasih kekuatan. Kamu lihat tuh anakmu kayak gitu, dia masih butuh kamu. Akhirnya itu saya malam-malam kontak dokter itu, dokter saya butuh pertolongan, saya nggak tahu apa yang terjadi sama saya, bisa nggak
saya dapat pertolongan. Itu akhirnya dokternya datang. Jadi kuncinya adalah kalau waktu di masa isolasi enjoy aja gitu sama situasi di sana. Berusahalah dinikmati. Jadwal-jadwalnya juga diikuti. Terus kalau kita merasa down, apa sih yang bisa membuat kita semangat lagi? Ya tentunya sih itu tadi bersandar sama Tuhan satu-satunya. Itu yang saya lakukan supaya bisa bangkit lagi ya. Jadi kekuatannya tuh kayak celing gitu, tiba-tiba tuh di saat kesesakan, mungkin saat yang seperti itu ya, so stressful, mungkin in the middle of depression ya, tapi tetap ada sukacita gitu loh, untuk melihat apa sih yang bisa kita syukuri, apa sih yang bisa kita nikmatin. Itu karena kita kan dikasih hidup waktu itu ya, saya hidup masih oke meskipun isolasi. Pasti nih Tuhan punya rencana sih buat saya. Tapi gimana untuk nggak out of track? Ya udah deh, kita ikuti aja aturannya, tetap positive thinking meskipun susah. Betul ya, Mbak ya. Ya, susah. Tapi memang jujur, untuk positive thinking itu susah saat seperti itu. Susah. Tapi jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Itu tadi loh. Balik lagi ya kan. Itu sih. Aku syukur, Mbak. Aku mau sampai sempat tak balik ini rekamannya. Maksudnya tayang Mbak Indah. Soalnya aku gak kuat ini. Rumah udah turun. Oh ya, let it go, let it go. Oke, Mbak, lanjut ya, Mbak ya. Apa yang berikutnya yang ini, Mbak, yang paling penting. Ini kan sempat tadi sudah bilang, Mbak Indah sudah cerita segala macam tadi panjang lebar. Ini ada kira-kira dari Mbak Indah ada pesan untuk masyarakat yang lagi berjuang juga sama kayak Mbak Indah, juga sama yang belum mengerti atau kadang ada orang yang nyepelehin. Nah, kira-kira pesannya Mbak Indah apa? Kira-kira. Nah, ini bagian yang sulit ya. Kasih wejangan ini saya takut. Kasih pesan itu saya takut karena saya ini belum 100% juga bisa melakukannya gitu kan ya. Ya tapi apa, Mbak? Nggak apa. Oke, saya coba ya. Untuk yang apa dulu ini? Untuk yang ini, untuk yang lagi berjuang. Setelah itu yang untuk yang belum paham. Oh, yang lagi berjuang. Oke. Untuk yang lagi berjuang, buat semua rekan-rekan saya di sana yang lagi berjuang melawan COVID-19 ini, kalian harus tetap positive thinking, harus tetap semangat. Karena begini, apapun yang terjadi itu pasti ada maksud dari Sang Pencipta buat kita. Kenapa kok itu terjadi pada kita? Ya. Lalu apapun yang terjadi ke depannya, seburuk apapun yang terjadi, cobalah kita melihat hal baik apa yang bisa kita lihat walaupun sulit. Hal baik apa yang ibaratnya itu ya masih Tuhan kasih ke kita walaupun itu sulit. Dengan begitu kita juga nggak akan terlalu merasa terbeban, dan kita yang mungkin terkonfirmasi positif akan cepat negatif. Gitu ya. Kalau ada anggota keluarga kita yang mungkin sempat mengalami seperti almarhum suami saya, ya percayakanlah kepada tindakan medis, dokter pasti tahu yang terbaik yang dilakukan, dan yang terutama memang ya kita harus banyak berdoa untuk tahu apa yang Tuhan mau ke kita, yang terbaik itu apa. Jadi tetap semangat buat rekan-rekan saya yang mungkin sekarang saat ini sedang berjuang. Memang tidak mudah.
virus ini kan memecah belah kita dari orang-orang yang kita sayangi. Betul. Sepertinya itu bagian terberatnya, di mana kita tidak bisa lagi mendengar atau melihat tawa mereka, itu yang bagian terberatnya. Tetapi itu tidak dialami oleh kita sendiri. Banyak orang-orang di sana, bahkan di seluruh dunia, mengalami hal yang sama seperti kita. Kita melihat pada orang yang bisa melaluinya. Jangan melihat pada orang yang kalah dan tidak mau dan tidak mampu melewatinya. Itu untuk yang sedang berjuang. Sedang berjuang. Bagi untuk yang belum ngerti, Pak. Ini sih agak-agak kacau ini. Aduh, susah ini ya, tutur-tutur ya. Saya nggak suka loh ini sebenarnya. Coba gini aja deh, pesan aja deh bagi yang belum mengerti, coba apa ini apa, lihat sekitar yang apa kayak saudara teman yang sudah kenal, tanya ke mereka gitu Mbak, salah satu caranya supaya kan yang kalau yang kenal kan kita akan lebih trust gitu loh. Kalau sama yang kenal, coba itu salah satu contoh sih dari aku supaya mereka juga tahu kalau virus Jadi itu begini, ya oke. Jadi begini ya, virus ini itu gini. Mungkin untuk yang belum, pesan saya untuk yang belum pernah terkena COVID, terkonfirmasi COVID ini ya. Pesan saya, kalau saya boleh bilang sih, virus ini seperti game Russian roulette. Kalau saya nggak salah spelling ya. Jadi siapapun bisa kena akhirnya. Aku seneng game tapi nggak ngerti game apa itu. Itu permainan Russian roulette itu apa ya, ibaratnya siapapun akan bisa kena gitu. Tapi pesan saya begini. Patuhilah protokol kesehatan. Selain kita jaga diri kita dengan mungkin minum vitamin, olahraga, ya prokes itu harus dipatuhi. Itu pesan saya buat teman-teman semua di luar sana gitu. Karena yang pemerintah lakukan itu jelas usaha untuk memutus mata rantai. Saya ada share sedikit teman saya ya. Kebetulan ada teman saya yang dekat dengan saya itu tinggal di Australia, bilang 2 minggu lalu di sini ada 3 kasus positif. Ini contoh ya. Terus semua nih di lockdown. Aku nggak bisa kemana-mana. Terus aku ya nurut aja ya, karena memang peraturan mereka itu kan tegas ya. Jadi selama mereka isolasi 3 minggu selesai, sudah tidak ada penambahan kasus lagi. Karena warga itu patuh, bahkan jam belanja pun dibatasi. Ya kan? Tidak ada penambahan kasus, dia bilang. Semoga 2 minggu ke depan aku sudah bisa keluar rumah lagi, dia bilang gitu. Jadi intinya adalah kalau pemerintah punya program, teman-teman, ya tolonglah kita dukung gitu kan. Lalu butuhnya keterbukaan. Ini juga penting yang saya sampaikan tadi di depan ya. Virus ini, teman-teman semua, virus ini bukan aib. Ya, kalau kita terkena virus ini bukan aib. Kalau ini aib, saya nggak mungkin share di sini. Ya kan? Karena kami sekeluarga sangat patuh protokol kesehatan. Kemana? Di mana kami bisa terkena? Saya nggak tahu. Tapi saya tidak menutup diri, saya tidak menyembunyikan bahwa saya terkonfirmasi positif. Kenapa? Supaya orang sekitar saya juga bisa tahu, karena saya juga sayang mereka. Supaya mereka juga bisa, ibaratnya tuh apa ya, koreksi diri loh. Aku tadi mungkin sempat kontak sama Indah ya, kapan hari. Mungkin karena ketahuan sekarang Indah ini positif, aku harus apa ya? Oh ya, aku harus banyakin vitamin nih, supaya mereka juga aware. Jadi itu sih pesan saya. Untuk yang sudah kena juga ya, tambahan nih, jangan menutup diri. Ya, ini bukan aib. Sekali lagi, jika kamu terkena virus ini,
itu bukan aib. Atau mungkin kecuali kalau dia sangat tidak patuh ya, saya nggak tahu. Tapi kalau sudah patuh masih kena, jangan merasa orang akan melihat kita, oh tuh kena tuh pasti karena nggak patuh. Tidak selalu. Karena contohnya keluarga saya sendiri sangat patuh juga masih terkena, ya kan? Saya saksinya. Ya. Ya, makanya saya juga heran, cuman saya nggak mau bahas lah. Yang penting saya patuh gitu aja. Urusannya kalau saya sudah terkena itu mungkin karena Tuhan sudah menghendaki keluarga kami untuk belajar sesuatu dan bisa berbagi sesuatu. Jadi intinya jangan abai, jangan sombong, jangan merasa oh aku nggak mungkin kena. Tapi sayangilah juga orang-orang sekitarmu. Karena kita tidak pernah tahu kita ketemu orang yang apakah dia kuat atau tidak menghadapi virus ini. Itu sih pesan saya. Oke. Wah jadi panjang ya. Nggak apa Mbak, ini kan edit dong, supaya to the point gitu. Oke. Nggak apa-apa. Terakhir Mbak, ini terakhir. Sebelum menutup, satu kata untuk virus ini menurut Mbak apa? Kalau yang susah. Ini juga susah. Ini contoh dari saya ya. Virus COVID ini berbahaya. Satu kata kan berbahaya. Supaya orang-orang juga tahu. Itu Mbak. Apa Mbak kira-kira? Oke. Karena mungkin saya guru, jadi satu kata itu nanti bisa penjelasannya banyak gitu, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Nggak jadi satu kata dong. Ya enggak. Saya sudah punya satu kata. Saya sudah punya satu kata. Satu kata untuk COVID ini kepedulian. Ini hal baru nih. Ini kepedulian ya. Oke. Nggak mau tanya kenapa kok kepedulian? Kenapa? Ya kira-kira kenapa Mbak? Soalnya unik kan soalnya. Biasanya kan orang-orang bilang virus ini bahaya, virus ini mengerikan, virus ini apa gitu. Ya, satu kata buat COVID. Satu kata buat COVID, kenapa kok kepedulian? Saya rasa itu yang paling tepat di antara banyak kata yang mungkin ada. Kenapa kepedulian? Karena mungkin pengalaman saya. Jadi waktu saya pertama kali terkonfirmasi itu kan saya harus cek ke rumah sakit, terus saya sempat isolasi. Kenapa kepedulian? Banyak orang-orang di sana itu yang peduli dengan kita. Mereka mengorbankan waktunya, mereka mengorbankan keluarganya untuk bisa merawat orang-orang yang sakit COVID ini. Ya kan? Kenapa kepedulian? Kenapa kepedulian? Sekali lagi, virus ini mengajarkan kita untuk peduli sama orang lain, keluarga kita, lingkungan sekitar kita. Lepas dari virus ini berbahaya, jelas. Tapi satu kata untuk COVID ini, kita diajarkan tentang kepedulian. Saya mengerti kalau gitu. Kenapa kepedulian ya? Nanti Mbak Indah melihat dari sisi lainnya, yaitu kita harus peduli sama sesama ya, karena memang mungkin selama ini kita egois, nggak peduli sama yang lain. Ternyata COVID ini membuat kita lebih care ya. Ya, termasuk peduli sama kesehatan kita ya kan? Ya, sama diri kita. Peduli sama kebersihan kita, kita harus peduli. Ya. Peduli sama kesehatan kita harus peduli. Ya. Jadi kepedulian. Betul. Daripada kita jatuh sakit ya Mbak ya. Harus peduli. Iya, jadi virus COVID ini bisa mengajarkan kita sebenarnya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Betul. Saya setuju. Aduh, sangat berkesan sekali sih ketemu Mbak Indah ini. Aduh, luar biasa. Oke deh Mbak, saya kira sih cukup ya. Thank you sharingnya kali ini. Walaupun kita harus dengan teknologi yang begitu terbatas ya, sampai posisi ini juga terbatas, harusnya rapi atas, bawah nggak rapi. Ya, itu hebatnya teknologi kan. Iya,
Oke, lebih Hebatnya baik. teknologi ya, kita bersyukur lah ada teknologi kan. Ya, membantu Jadi kita kita tetap bisa berkomunikasi. membantu kita tetap ya Nah, berkomunikasi sama orang lain. Ya itu juga hal yang patut kita syukuri sih. apalagi ya, ini poinnya sudah kena semua sih Mbak, dari awal sampai akhir 1 sampai 10 sudah kena semua. Terus dijelaskan Oh semua gitu ya. tanpa aku tanya aja Mbak Ina sudah langsung nah, inilah enaknya kalau kita janjian. Kalau kita janjian Ya. langsung kena semua wis. Tanpa aku. Makanya saya bilang dari awal tadi kan, kalau saya kebanyakan ngomongnya bisa tolong dikat ya. Kalau saya gini bawaannya aku tuh biasanya gitu. Ya, ada apa-apa. Ini buat aku gini Mbak. Ya. Aku lebih belajar untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Oke. That's good. Luar biasa ketemu Mbak Ida ini. Oke Mbak, mungkin sampai di sini. Jadi kapan-kapan kita ketemu secara face to face, secara seperti biasanya kita ketemu, melakukan sesuatu untuk pelayanan. Oke, Ya. kira-kira ada sini sampaikan lagi Mbak? Kira-kira ada lagi? Oh, harusnya saya yang balik tanya ya, ada lagi? Nggak ada. Nggak ada, aku sekentaan ide. Itulah. Oh ya, closingnya belum closingnya. Ya, closing. Apa closingnya ini? Tadi itu closingnya. Closingnya. Jadi semoga yang saya sharingkan ini bisa menjadi berkat. Amin. Untuk semuanya. Saya bukan ahli, saya bukan siapa-siapa, tetapi semoga apa yang saya alami ini bisa juga menguatkan orang lain mungkin yang sedang mengalami hal yang sama. Itu ya, life must go on. Ini semua di semesta ini semua sudah Tuhan izinkan terjadi. But life must go on kalau kita masih diberi kehidupan, ya kan? Itu yang terpenting. Dan satu itu tadi, kepedulian. Oke, cukup ya, Mbak. Ya. Thank you. Aku thank you banget sudah mau share di sini. Jadi mudah-mudahan ini jadi konten yang bagus supaya dinikmati oleh keluarga yang lain. Jangan lupa juga di-share, katanya banyak yang pengen tahu sharingnya Mbak Indah. Ya, nanti kalau sudah tak edit ya, tak upload di YouTube. Ya udah Mbak, oke, kita pamit aja dulu deh. Okay. Kita pamit sama-sama yuk sama teman-teman. Oke. Bye. Thank you Mbak. Bye all. Thank you for watching.